Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Calon penumpang di Pelabuhan Gunung Sitoli membludak. Diduga serangan jantung, seorang pelanggan pangkas di Pematang Siantar mendadak tewas. 7 orang pegawai positif COVID-19, kantor PPKB Batubara lockdown. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah klinik di Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara ramai dipadati warga untuk melakukan pemeriksaan rapid test COVID-19. Hal tersebut dilakukan sebagai syarat pemenuhan keberangkatan keluar daerah usai Natal dan Tahun Baru. Usai Natal dan Tahun Baru, banyak warga yang berstatus eksodus kembali ke tempat kerja di luar daerah Pulau Nias dengan melakukan penyeberangan jasa transportasi laut dan udara. Untuk memenuhi persyaratan penyeberangan laut maupun udara, setiap penumpang tanpa terkecuali diwajibkan menunjukkan hasil rapid test COVID-19. Sehingga sejumlah klinik di Kota Gunung Sitoli ramai dipadati warga, meski harus membayar senilai Rp150.000. Saat ini terpantau pemeriksaan syarat keberangkatan baik di pelabuhan maupun bandara di Kota Gunung Sitoli sangat ketat dan diawasi secara langsung oleh petugas. Hanya penumpang yang menunjukkan keterangan hasil rapid test non-reaktif COVID-19 yang dapat melakukan penyeberangan. Baik, tujuan kami dulu atau tujuan saya untuk mengetahui keberadaan kita supaya COVID-19 ini bisa bisa berkurang di Kota Gunung Sitoli ini. Itu, Bang. Lakukan tujuan kemana ini? Tujuan nanti ke Pekanbaru nanti. Haugo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, jelang arus balik liburan Natal dan Tahun Baru 2021, calon penumpang membludak di sekitar loket penjualan tiket di Pelabuhan Gunung Sitoli. Akibatnya sejumlah penumpang kesulitan untuk mendapatkan tiket armada penyeberangan laut. Sejak pagi hingga petang hari Senin kemarin, penumpang berbondong-bondong di depan loket penjualan tiket dengan harapan dapat menyeberangi lewat armada laut. 2 loket resmi penjualan tiket di sekitar pelabuhan yakni PT ASDP dan sebuah perusahaan pelayaran swasta. Lokasinya pun bertetangga, mudah dikenali oleh warga. Sejak awal Januari ini telah ramai dikunjungi warga. Hingga di hari keempat pada bulan Januari, pada kedua loket resmi tersebut, para calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket dan diperkirakan habis terjual. Warga yang berdatangan di kedua loket ini berharap dapat menemukan layanan penjualan tiket sebagaimana tarif yang telah ditentukan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2016. Calon penumpang di depan halaman loket penjualan tiket terlihat abai pada protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, tidak lagi dihiraukan, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Ke SD ini, jadi kami menunjukkan rapid test kami. Kami nggak diterima, katanya udah lama kami di sini, udah menunggu 1 jam, berombongan di sini banyak-banyak di depan pintu untuk pengambilan tiket, dan petugasnya bilang kalau penumpang dibatasi tanpa alasan. Katanya yang kami layani hanya penumpang yang bawa kendaraan, kendaraan mobil sama motor. Penumpang istilahnya orang nggak dilayani, dibatasi katanya. Ya, harapan kita kepada ASD supaya istilahnya kepada petugasnya supaya istilahnya diberitahu lah sebelumnya atau ditempel sebagai kertas di luar supaya kita nggak lama-lama menunggu di sini. Kita juga udah bersusah payah menunggu dari pagi sampai siang ini. Haugo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba dan laka lantas selama tahun 2020. Polres Simalungun telah menangani sebanyak 169 kasus narkoba dan 349 kecelakaan lalu lintas.
Periode pertanggal 1 Januari hingga 30 Desember 2020, Polres Simalungun telah menangani 169 kasus narkoba, tindak pidana umum, dan 349 kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Pada konferensi pers pencapaian kinerja akhir tahun 2020, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo menyampaikan bahwa penanganan dan pengungkapan kasus tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 74% dibanding tahun sebelumnya. Dari total 169 kasus tindak pidana narkotika, 222 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 diantaranya perempuan dan 4 anak laki-laki, dengan jumlah barang bukti jenis ganja sebanyak 4.800 gram, sabu-sabu sebanyak 420 gram, pohon ganja 2 batang, dan ekstasi 48 butir. Sedangkan kasus laka lantas sebanyak 106 korban meninggal dunia, luka berat 73 orang, dan luka ringan 354 orang, dengan total kerugian material mencapai 1 miliar lebih. Di bidang penanganan narkoba ini cukup menarik bahwa kami di tahun 2020 ini mengungkap 169 perkara, kemudian dengan jumlah tersangka adalah 222 orang, dengan rincian adalah dewasa atau laki-laki itu 212 orang, kemudian perempuan 6 orang, dan anak. Ini menarik nih, kami juga mengungkap ada 6 anak laki-laki itu 4 orang. Kemudian kami catat bahwa jumlah barang bukti yang berhasil kita ungkap ataupun kita amankan, kita sita itu untuk jenis ganja itu sekitar 4.841 gram, kemudian jenis sabu 420,29 gram, kemudian kami juga mengungkap ada pohon ganja sekitar 2 batang, kemudian ekstasi 48,5 butir. Jadi ada sekitar 349 perkara, dan di sini ada beberapa perkara yang memang proses sampai dengan penjaksaan ataupun pengadilan itu ada 5 perkara, dan ada 253 perkara. Ini biasanya antara kedua belah pihak ada kesepakatan atau di sini kami hentikan. Kemudian dalam proses sidik kami ada 48 perkara laka lantas. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rima TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Lokasi pangkas rambut di Jalan Wihara, Kelurahan Simalungun, Kota Pematang Siantar mendadak heboh. Pasalnya seorang pelanggan pangkas rambut mendadak tewas setelah beberapa saat diserang batu. Tempat pangkas rambut yang beralamat di Jalan Wihara, Kelurahan Simalungun, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, mendadak dikerumuni warga. Pasalnya seorang pelanggan yang diketahui bernama Denny Siregar, warga Narumonda Bawah, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, tiba-tiba meninggal di tempat setelah beberapa saat diserang batu. Korban pun meninggal saat rambutnya sedang dipangkas. Kronologis kejadiannya seperti apa? Datangnya tadi, dotian batunya dia tadi datangnya. Terus pas pangkas dia kan, memang tadi diantre dari tadi itu batu terus dia. Terus setelah pangkas dia batunya nggak keluar, jadi geram lah dia. Setelah itu barulah aku bilang sama toke sebelah ini ada toke. Lang, dia ini lang, ini sakit. Langsung ditengoknya kan, orang ini udah apa, nggak gerak lagi dia. Nggak ada dia mengeluh sakit apa gitu? Waktu sebelum dipangkas nggak ada dia mengeluh sakit? Dari tadi lah, dari sebelum dipangkas pun udah batu-batu kayak gitu ya. Batu-batu gitu. Oke. Jadi itu aja lah, singgah dia. 3 menit tadi lah. 5 menit.
Kanit Reskrim Polsek Siantar Selatan, Ibnu Bostan Simangunsong mengatakan, setelah mendapat informasi dari warga, pihaknya langsung turun ke TKP. Dugaan sementara, korban mengalami sakit jantung. Kejadian yang terjadi nih. Ya, setelah menerima laporan dari masyarakat, kami langsung turun dari Polsek Siantar Selatan ke TKP, dan sementara kita masih mengamankan status quo, dan selanjutnya kita adakan penyelidikan. Sementara dari keluarga korban bermohon agar langsung dibawa ke rumah duka. Pak, untuk dugaan sementara apa penyakitnya, Pak? Belum bisa kita pastikan. Berarti keluarga tidak menginginkan untuk dilakukan otopsi? Iya, karena keluarga menyebutkan tadi bahwa ada dugaan kemungkinan penyakit jantung. Oh gitu ya. Nah, nantinya pihak keluarga kita arahkan ke Polsek untuk membuat surat pernyataan. Oke, siap. Pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi karena menganggap kejadian tersebut murni penyakit jantung. Dalam proses evakuasi, polisi sempat mengalami kesulitan akibat anak korban berusaha masuk melihat jasad ayahnya di ruang pangkas. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, setelah 8 personil Polrestabes Medan menjalani upacara pemecatan dengan tidak hormat pada 16 November 2020 lalu, Kapolrestabes Medan menyebutkan sudah ada 4 personil kepolisian yang bertugas di Polrestabes Medan yang masuk daftar pemecatan karena meninggalkan kesatuan atau disersi dan terlibat kasus narkoba. Adapun oknum polisi yang dipecat pada tanggal 16 November 2020 lalu, yakni Aibtu Zamarul, Bribka Sugianto, Brigadir Arianto, Brigadir Ade Sukma, Brigadir Eben Tambunan, Bribtu Joni, Bribtu Bambang, dan Bribtu Ade Saputra Ginting. 8 personel polisi tersebut menjalani hukuman pemecatan lantaran terlibat dalam kasus narkoba dan dipecat karena melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai anggota kepolisian yang mengabdi kepada negara dan masyarakat. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan pada tahun 2021, saat ini sudah ada 4 personil kepolisian yang bertugas di Mapolrestabes Medan, juga turut dipecat atau pemberhentian tidak hormat. Pembinaan karir, tadi sudah kami sampaikan ada beberapa rekan-rekan kita yang mendapatkan penghargaan dari pimpinan Polri, baik itu Kapolda sampai dengan Kapolri, untuk penghargaan dari rekan-rekan, tapi sesuai dengan komitmen pimpinan. Selain mendapatkan penghargaan, ada beberapa rekan-rekan kita yang mendapatkan hukuman, baik itu tindakan disiplin, hukuman disiplin, maupun rekomendasi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tahun 2020 ada 8 anggota kita yang diberhentikan tidak dengan hormat, dan sampai saat ini sesuai laporan dari Kasih Propam masih ada 4 lagi yang diproses dan diarahkan atau direkomendasikan untuk PTDH, dan sekarang masih proses di Polda. Keempat personel tersebut kini berkasnya sudah diproses oleh unit Propam Polda Sumatera Utara dengan kasus yang sama. Namun Kapolrestabes Medan masih enggan menyebut nama dari para personel polisi tersebut. Riko mengatakan tidak akan mentolerir anggota polisi yang terlibat kasus narkoba dan akan memberi sanksi pemecatan serta hal ini dapat menjadikan contoh pada personel lainnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, meski bahan baku kedelai langka, namun sejumlah pedagang tahu dan tempe di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara tidak menaikkan harga jual tahu dan tempe seperti pasar yang ada di luar Sumatera Utara. Meski harga tahu dan tempe di sejumlah daerah naik, namun para pedagang tahu dan tempe di Pasar Simpang Limun, Medan tetap menjual dengan harga normal. Satu batang besar tempe dijual dengan harga Rp3.500 atau Rp10.000 per 3 batang.
sedangkan tahu dijual dengan harga Rp4.000 untuk satu potong. Menurut pedagang, beberapa hari terakhir harga bahan baku tempe dan tahu mulai naik, namun pabrik membuat tahu dan tempe tetap memproduksinya dengan ukuran normal. Diperkirakan dalam sepekan ini, harga tahu dan tempe akan naik di pasaran. Biasa aja bang, harganya normal aja bang, cuman bahan bakunya naik, kata yang buat, memang naik. Berita pun memang naik bang. Jadi kita jual dengan harga berapa bang? Harganya sama bang, cuman barangnya lah dikecilin nggak bisa. Harganya tetap. Paling keuntungan pembuatnya lah bang, jauh berkurang. Kalau untuk tahu bang? Barangnya sama juga bang, kan kacang kedelai juga, naik juga bang. Cuman harga jualnya, ini kabarnya dalam seminggu ini mau dinaikkan harga per kotaknya. Mungkin naik 3.000 atau 4.000. Kalau untuk tempe kenaikan nggak ada ya bang? Bukan nggak ada bang, mau naik, cuman masalah persaingan di pasaran ini bang. Kalau dia naik sendiri, yang lain nggak naik, dia bisa mati. Tunggulah semua goyang tukang tempe yang buat, barulah naik tuh biasanya. Sebelumnya 2 batang tempe dijual dengan harga Rp5.000, namun kini naik menjadi Rp10.000 untuk 3 batang. Konsumen mengaku harga tersebut masih normal dan tidak berpengaruh. Ibu beli apa bu? Beli tempe. Harganya mahal enggak bu? Murah bu ya? Oke bu. Biasanya belinya dengan harga segitu bu? Biasanya 5.000. Sekarang bu? 310. Itu harganya berapa kak? Ini satu biji 4.000, kalau 3 10 bang. Biasanya kak? Biasanya dia 5.000 4. Ini sekarang udah 10.000. Biasa 10.000 4, sekarang udah 10.000 3. Berarti ada kenaikan ya bang? Ada kenaikan, tapi cumannya 10.000 sama kan sekeluarga bang. Warga berharap pemerintah secepatnya dapat mengatasi masalah kelangkaan kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satu kantor dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ditutup sementara. Pasalnya 7 orang pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab PCR. Kantor yang ditutup adalah kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jalan Besar Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi mengatakan, kantor Dinas PPKB ditutup sejak 4 Januari hingga 14 hari ke depan, menyusul 7 pegawainya diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini seluruh pegawai Dinas PPKB diharuskan melakukan isolasi mandiri untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Total kasus COVID-19 di Batubara saat ini berjumlah 291 kasus, 37 diantaranya merupakan kasus aktif. Jadi kantor BPKB ya, ini berawal dari satu kasus yang kita jumpai awalnya di kantor tersebut. Dan satu kasus ini tentu menjadi keharusan bagi kita untuk melakukan tracing terhadap kontak erat yang ada di perkantoran tersebut maupun kontak erat yang ada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat domisili daripada kasus tersebut. Nah, ada masa senjang kemarin karena libur agak terlambat memang begitu, tetapi setelah libur kemarin kita lakukan tracing, maka terjadilah kenaikan. Kita jumpailah kasus konfirmasi itu sebanyak 7 orang. Nah, konsekuensinya memang seluruh petugas di sana ya kontak erat tentunya, dan mereka itu kita mintakan untuk melakukan isolasi mandiri, dan untuk sementara selama 14 hari ini kantor tersebut kita tutup dulu. Warga pun diimbau tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, meski sempat mengeluarkan surat edaran untuk memulai proses belajar mengajar tatap muka, Pemkab Labuhan Batu Selatan melalui Dinas Pendidikan akhirnya masih menunda belajar tatap muka minggu ini. Hal tersebut guna mengantisipasi klaster baru COVID-19 usai libur akhir tahun. Beginilah suasana di beberapa sekolah di Labuhan Batu Selatan, masih terlihat sepi. Usai pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan menunda proses belajar mengajar tatap muka selama 2 pekan ke depan. Rencananya pemberlakuan proses mengajar secara normal di seluruh sekolah tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan baru akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 mendatang dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah pusat. Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihaknya dengan Koordinator Wilayah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Begini, terima kasih. Sebenarnya kita di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dinas Pendidikan, memang kemarin sudah mengedarkan surat bahwasanya di tanggal 4 ini berdasarkan peraturan 4 Menteri dan juga ada surat dari Bupati Labuhan Batu Selatan untuk melaksanakan tatap muka kita tunda, dibatalkan. Hasil ini juga hasil kesepakatan daripada musyawarah Dinas Pendidikan dengan Koordinator Wilayah MKKS dan K3S se-Labuhan Batu Selatan yang untuk saat ini ditunda dengan alasan karena masa-masanya liburan yang anak-anak ya ditunda. Untuk masuknya kembali direncanakan tatap muka di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 11 Januari 2021 dengan tetap mengacu kepada protokoler kesehatan yang mana izin daripada orang tua, kesepakatan komite, dan kesiapan sekolah untuk melakukan prokes ini sepakat kita laksanakan tatap muka pada tanggal 11 Januari 2021. Ujok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.